Apa akibatnya jika seorang istri menghalangi suaminya dalam menuntut ilmu agama? Dan bagaimana tanggapan suami atau sikap suami dalam hal tersebut? Apakah si istri berdosa besar? Jelas kalau istrinya menghalangi suaminya menuntut ilmu agama yang wajib. Karena hukum menuntut ilmu agama ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ada yang sifatnya sunnah. Tapi saya nggak yakin ada wanita yang seperti ini. Mungkin meminta di sebagian waktunya agar suaminya nggak ikut kajian dulu karena dia sedang butuh kepada suaminya. Itu nggak dikatakan menghalangi. Karena nggak kita pungkiri sebagian orang semangat ngaji, masya Allah, tetapi dia lupa menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmat dengan istrinya. Dengan kawan-kawan kajiannya sering pergi wisata kuliner, touring ke sana dan kemari. Ya, touring naik turun gunung. Ya, main motor apa tuh, balap-balap masuk ke becek-becek itu tanah liat tuh. Hah? Trabes. Main trabes seharian penuh. Gowes seharian penuh. Jogging seharian penuh setiap minggu sekali atau 2 kali dengan istri sebulan sekali, nggak pernah jalan-jalan romantis. Ini bukan suami sunnah ini. Ini suami yang kurang nyunnah ini. Walaupun berjenggot, belum paham sunnah ini. Suami yang seperti ini tidak boleh jamaah. Sebagian orang masya Allah ngaji semangat, sering nongkrong sama kawan ngajinya, wisata kuliner sama kawan ngajinya, gowes sama kawan ngajinya, kawan kajian, seharian penuh. Tapi sama istrinya seminggu sekali nggak ada waktu wisata kuliner. Sekali dalam seminggu nggak punya waktu jalan-jalan dengan anak istrinya, penuh dengan keromantisan dan keharmonisan ke tepi pantai atau jalan-jalan santai. Nah, maka solusinya dan sikap seorang suami bersabar terlebih dahulu. Bersabar. Yang kedua, menasihati istrinya dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Dan yang ketiga, jelaskan kepada istrinya keutamaan ilmu agama. Yang keempat, rubahlah sikapmu. Karena seorang istri apabila melihat suaminya setelah mengaji berubah akhlaknya, yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya perokok sekarang tidak lagi perokok, yang tadinya nggak pernah sholat tahajud sekarang sholat tahajud, yang tadinya kurang semangat bekerja cari nafkah yang halal sekarang semangat bekerja cari nafkah buat anak istrinya, yang tadinya kurang silaturahim sekarang setelah mengaji semangat menyambung silaturahim dengan keluarga kandungnya dan keluarga istrinya. Istri mana yang akan menghalangi suaminya ikut kajian? Tapi sebagian istri lihat ini suami ngaji udah hampir 5 tahun masih aja ngebul, masih aja merokok. Bahkan sebagian mereka jumpa ustadz dalam keadaan asap rokok masih dalam mulut, keluar asap ya. Ya ustadz, salam, keluar asap ya. Sebagian orang ketika jumpa ustadz lupa menyembunyikan kotak rokok warna merah di sini. Salam ustaz, mana ustaz, sehat? Ngaji udah lama, tahajud enggak, di rumah sama istri kasar, kalau keluar rumah wangi bersih, tapi di dalam rumah kalau wanita seperti kuntilanak, kalau laki apa? Di rumah seperti gundurwo, males mandi, males sikat gigi. Tapi kalau keluar rumah, masya Allah. Akhirnya istri melihat nggak ada perubahan pada suamiku, ngaji udah sekian tahun, rokok nggak hilang, tahajud nggak terjaga, di rumah kasar, semangat kerja tidak ada. Gimana istri nggak menghalangi suaminya pergi kajian? Kalau suaminya seperti ini jamaah. Tapi insya Allah kalau istri melihat suami setelah mengaji semakin harmonis dengan istrinya, semakin setia, semakin peduli terhadap istri dan anak-anaknya, semakin semangat bekerja mencari uang yang halal. Di rumah dia mencintai istrinya, harmonis dengan istrinya, pasti istrinya akan berkata, abang ngaji di mana? Ajaklah adik sesekali. Iya kan? Ini lihat suami semakin ngaji tiada perubahannya. Nggak usah abang ajaklah aku ngaji. Abang aja yang udah ngaji bertahun-tahun masih aja begitu. Al-Quran aja abang belum bisa baca. Mau bilang apa? Siapa yang salah? Ente yang salah. Dilihat sama istri nggak pernah baca Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Quran istri yang jelek bacanya lebih bagus daripada bacaan dia yang udah lama ngaji.
Ada istrimu semangat ngaji. Ya. Barakallahu fikum.